Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sosiologi dan pembahasan soal-soal sosiologi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal sosiologi UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk materi struktur sosial dalam masyarakat. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Menurut Zinger, kriteria untuk membedakan sistem kelas, sistem kasta, dan sistem mayoritas-minoritas adalah 1. Dukungan institusi bagi perlakuan sama. 2. Penerimaan status oleh kelompok yang lebih rendah. 3. Berdasarkan eksogami. 4. Berdasarkan kelahiran. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi untuk opsi yang nomor 2 dan nomor 4 itu benar gitu ya. Jadi Yinger menyebutkan pembeda sistem pelapisan masyarakat berdasarkan penerimaan status oleh kelompok yang lebih rendah untuk sistem kelas dan mayoritas minoritas serta kelahiran untuk sistem kasta. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini unsur menjadi syarat terbentuknya masyarakat kecuali A. Terdiri atas sekumpulan orang, B. Bermukim di suatu wilayah, C. Terdapat rukun tetangga dan rukun warga, D. Terdapat sistem nilai dan norma, E. Memiliki tujuan yang sama. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi, masyarakat dapat terbentuk apabila terdiri dari sekumpulan orang yang bermukim di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang di dalamnya terdapat tatanan atau nilai dan norma sosial sehingga dapat tercapai tujuan bersama dari masyarakat tersebut. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Antara keluarga yang terbiasa mengisi waktu libur dengan berwisata ke Pantai Senggigi, Pulau Komodo, Pulau Raja Ampat, Tokyo Disneyland, atau Sydney Opera House menunjukkan pembedaan status sosial yang didasarkan atas A. Pangkat, B. Jabatan, C. Pekerjaan, D. Kehormatan, E. Gaya hidup. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi, berdasarkan uraian di dalam soal, pembedaan status sosial didasarkan oleh gaya hidup atau lifestyle. Seseorang dengan status tertentu akan mempunyai gaya hidup tertentu pula. Seseorang yang menempati lapisan sosial atas akan melengkapi atribut penampilannya untuk menunjang kemantapan penampilannya. Misalkan olahraga golf, belanja di pusat pembelanjaan besar, dan yang lain-lain. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan ukuran kekayaan, kekuasaan, keturunan, pengetahuan, dan kehormatan. Pernyataan yang menunjukkan ukuran stratifikasi sosial adalah 1. Kepemilikan rumah, jenis pakaian yang dipakai, kepemilikan sarana komunikasi, dan kebiasaan mengkonsumsi barang mewah merupakan ukuran kekayaan. 2. Kedudukan seseorang dibedakan berdasarkan rakyat kebanyakan dan pejabat berdasarkan ukuran kekuasaan. 3. Profesor, doktor, magister, dan sarjana dibedakan dengan masyarakat umum berdasar ukuran ilmu pengetahuan. 4. Andi, bangsawan Bugis, Raden, bangsawan Jawa, dan lalu bangsawan Lombok dibedakan berdasarkan kehormatan. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi hanya opsi keempat yang benar gitu ya. Jadi keempat pernyataan di dalam soal ini sudah sesuai dengan kriteria berdasarkan pembedaan dalam stratifikasi sosial. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, pelapisan sosial pada masa penjajahan Belanda dikelompokkan menjadi bangsa kulit putih, timur asing, dan pribumi. Fungsi sistem pelapisan tersebut adalah
A. Menyelaraskan persamaan hak di masyarakat pribumi. B. Menyetarakan kedudukan sosial kaum pribumi. C. Memberikan motivasi untuk meningkatkan strata sosial. D. Mendistribusikan peran sosial sesuai tujuan individu. E. Mengidentifikasi ciri fisik yang mendasari pelapisan. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi, pelapisan sosial pada masa penjajahan Belanda dikelompokkan menjadi bangsa kulit putih, timur asing, dan pribumi. Karena pelapisan sosial tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi ciri fisik yang mendasarinya. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antar posisi sosial dan antar peran sosial. Konsep struktur sosial pada pengertian tersebut dikemukakan oleh A. Kuncoro Ningrat, B. Selo Sumarian, C. Suryono Sukanto, D. Karl Marx, atau E. Emil Durkheim. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi hubungan timbal balik antar posisi dan antar peran sosial adalah pengertian struktur sosial menurut Surjono Sukanto. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Indonesia memiliki kelompok-kelompok profesional yang tergabung dalam ikatan dokter, guru, pengacara, dosen, atau pengusaha. Kelompok tersebut dikategorikan ke dalam diferensiasi sosial yang dilatar belakangi oleh A. Profesi khusus sehingga tidak ada perbedaan yang berarti. B. Penghargaan masyarakat karena telah berjasa bagi profesinya. C. Peran tiap profesi bermanfaat bagi kemajuan bangsa. D. Usaha untuk meraih penghargaan masyarakat setinggi-tingginya. Atau E. Sistem peringkat yang ditentukan oleh tingginya pendidikannya. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi kelompok profesional yang terdapat pada soal adalah menunjukkan diferensiasi sosial berdasarkan profesi khusus. Di dalam kelompok tersebut tidak ada perbedaan kedudukan meskipun di dunia pekerjaannya, tugas dan perannya berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar struktur sosial vertikal berikut. Keterangan 1. Presiden, 2. Menteri, 3. Rakyat. Setiap strata pada gambar di atas secara politis memiliki fungsi untuk menentukan A. Solidaritas antar strata, B. Distribusi kekuasaan strata, C. Prestasi anggota strata, D. Pencapaian tujuan strata, atau E. Pemenuhan kebutuhan primer. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi terkait gambar struktur sosial yang terdapat pada soal secara politis memiliki fungsi untuk menentukan pencapaian tujuan strata. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Masyarakat praindustri dan masyarakat agraris umumnya menganut sistem stratifikasi yang tertutup. Berikut ini akibat yang terjadi pada individu-individu dalam masyarakat tersebut kecuali A. Status sosial yang sama sepanjang hidup, B. Apatis dalam kehidupan, C. Tidak terjadi persaingan, D. Mencari peluang di tempat lain, atau E. Mobilitas sosial rendah. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial yang tertutup tidak merasa apatis dalam kehidupan, meskipun proses mobilitas sosial vertikalnya itu sangat terbatas bahkan tertutup. Mereka tetap bekerja untuk kehidupan mereka. Misalnya dalam masyarakat pertanian di Jawa, kuli kenceng, kuli kenduh, dan kuli gundul. Kuli gundul yang hanya sebagai buruh tani tetap bekerja untuk kehidupan keluarganya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Yang menunjukkan diferensiasi sosial adalah 1. Penduduk Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa. 2. Ibu Yanti dialih tugas dari guru menjadi kepala sekolah di daerah. 3. Siswa SMA berasal dari berbagai SMP negeri dan swasta. 4. Pegawai negeri terdiri dari berbagai pangkat dan golongan gaji. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi opsi 1 dan 3 itu yang benar gitu ya.
Nah, pada soal itu kan menunjukkan diferensiasi sosial adalah penduduk Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa dan siswa SMA yang berasal dari SMP swasta dan negeri. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 11. Mahasiswa di kampus yang memiliki beberapa status seperti anggota BEM, anggota perpustakaan, anggota himpunan mahasiswa disebut A. State status, B. Multiple status, C. Assigned status, D. Executed status, atau E. Ascript status. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi, mahasiswa di kampus yang memiliki beberapa status seperti anggota BEM, anggota perpustakaan, anggota himpunan mahasiswa disebut multiple status. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Arti adalah seorang dokter yang memiliki keahlian bedah mulut. Sebagai seorang dokter, Arti hidup berkecukupan. Di lingkungan tempat tinggalnya, kesuksesan dalam pekerjaan menjadi patokan posisi sosial. Sedangkan di tempat kerja, keahlianlah yang utama. Posisi sosial yang diperoleh di tempat kerja berdasarkan A. Pendidikan, B. Jabatan, C. Pekerjaan, D. Kekuasaan, atau E. Kewenangan. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi posisi sosial yang diperoleh oleh Arti, yaitu sebagai seorang dokter dengan keahlian bedah mulut di tempat kerja, itu diperoleh dari faktor pendidikan. Ia bisa menjadi dokter dengan keahlian bedah mulut karena ia telah menyelesaikan program pendidikan yang terkait gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kemajemukan adalah sebuah komunitas digambarkan seperti yang ada dalam soal nomor 13 ya. Ada Maluku, pegawai Maluku, ada pegawai dari Jawa. Kedua kelompok yang hidup berdampingan dengan perbedaan jenis suku tersebut dapat membentuk struktur sosial yang berpotensi bagi terjadinya A. Aksi sosial, B. Pengendalian sosial, C. Integrasi sosial, D. Diferensiasi sosial, atau E. Konsolidasi sosial. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi berdasarkan gambar yang terdapat pada soal, terjadi penguatan keanggotaan kelompok atau sering disebut dengan konsolidasi sosial. Pembedaan kelompok pada konsolidasi sosial dapat berdasarkan ras, agama, suku bangsa, mata pencaharian. Perbedaan pada gambar tersebut adalah suku bangsa yaitu Jawa dan Maluku. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 14. Dalam masyarakat terdapat pengelompokan antara yang kaya dan yang miskin gitu ya, majikan dan buruh, bangsawan dan rakyat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya A. Diferensiasi sosial, B. Stratifikasi sosial, C. Kelompok sosial, D. Organisasi sosial, atau E. Golongan sosial. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi, pengelompokan individu dalam masyarakat berdasarkan kedudukan atau peranannya dalam masyarakat merupakan bentuk stratifikasi sosial. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar struktur sosial berikut. Sini ada 3 lingkaran, ada huruf A, B, C, dan ada huruf X. Di mana keterangannya untuk huruf A adalah NTB, B adalah Sumatera Utara, C itu adalah Jawa Barat, sedangkan untuk huruf X itu adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UGM. Interseksi yang digambarkan pada gambar di atas terjadi karena hubungan A. Ekonomi, B. Sosial, C. Politik, D. Budaya, atau E. Agama dan kepercayaan. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi interseksi dapat terjadi melalui hubungan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Nah, jika kita merujuk pada gambar yang ada dalam soal, hubungan yang mengakibatkan adanya interseksi antara mahasiswa asal NTB, Sumatera Utara, dan Jawa Barat adalah hubungan dalam sektor pendidikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja,
Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.